Perkenalkan, nama saya Gracia Veronica Maholete, kelas B, NPM 12 11 4201200089, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, dosen pengampu Ibu Grace Wakono, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pada tubuh manusia sistem perkimian. Kita masuk yang pertama pada sistem urinari. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan 2 otot, sphincter dan ureter. Susunan sistem perkemihan. Yang pertama, 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal. Yang ketiga, dari ginjal ke vesika ureteria atau FU, tempat urin dikumpulkan. Yang ketiga, 1 ureter urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Kita masuk pada yang pertama, yaitu ginjal. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak di bawah ginjal kiri dan memberi tempat untuk hati. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut dengan kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam 1 ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang hasil akhir, kemudian dikreasikan disebut urin. Kita masuk pada struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam disebut medula. Bagian yang paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Kita masuk pada lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terdiri dari yang pertama, yaitu lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua yaitu lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medularis. Kita masuk pada ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa masing-masing yang bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau otot polos.
Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristalik tiap 5 menit sekali mendorong urine melalui ureter. Kita masuk pada fisiologi ureter. Yang pertama yaitu menyalurkan urine dari ginjal ke VU. Yang kedua, ureter memasuki dinding VU secara serong sehingga ketika VU terisi urine tidak kembali. Kita masuk pada uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urine dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Kondisi uretra yang menyempit bisa menyebabkan berbagai masalah medis pada saluran urine, termasuk peradangan atau infeksi. Yang pertama, uretra pada wanita. Pada wanita, uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan permukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih berisiko karena infeksi kandung kemih atau cystitis dan infeksi saluran kemih. Kita lanjut pada uretra pada pria. Pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Pars prapropoids terletak sebelum kelenjar proposal. Yang kedua, pars prostaticha terletak di postpart. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Pars membrancha sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbourewarius. Pars forward sekitar 15 cm dan melintasi